Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Rahman. Saya NIM 38, program studi Teknik Mekatronika Universitas Sriwijaya Madura. Untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial maupun ide saya. Saya akan membuat sebuah project sederhana dengan menggunakan sensor akselerometer. Dimana sensor akselerometer ini, sebelumnya judul project saya namanya penggaris keseimbangan ya, penggaris mengatur keseimbangan. Dimana sensor akselerometer ini memiliki fungsi ya, fungsinya itu sebagai pendeteksi atau pendeteksi keseimbangan suatu objek ya. Ada dua kinerja pada sensor ini, yaitu yang dinamis, yang kedua itu statis begitu. Untuk yang dinamis itu dimana sensor ini akan mengukur objek yang bergerak ya. Objek yang bergerak dapat diukur menggunakan sensor ini. Dan untuk yang statis, sensor ini layaknya mengukur sebuah keseimbangan yang ada pada layaknya gravitasi bumi ya, kayak kada sumbuye gitu ya. Dan untuk karakteristik sensor ini bekerja pada suhu min 40 sampai 80 derajat Celcius. Untuk sensor ini memiliki tegangan yang dibutuhkan untuk sensor ini 2,5 sampai 3,5 volt gitu ya. Untuk sensornya sendiri di sini saya akan memberitahu kepada kalian sensor akselerometer itu kayak apa. Kayak gini sensor akselerometer. Yang kedua yang dibutuhkan ada LCD display. Saya juga menggunakan modulnya yaitu I2C ya, di sini seperti ini. Dan yang ketiga sudah jelas pasti kita akan menggunakan Arduino ya. Arduino Uno sebagai memprogram dari sensor ini ya. Dimana konsep project saya ini, project ini akan digunakan di suatu objek ya. Misal dicontohkan saja untuk memasang kayak pintu bangunan gitu, kayak pintu rumah gitu kan, biasanya menggunakan penggaris ini ya. Saya menggunakan penggaris untuk mengatur keseimbangannya. Apabila sudah menyentuh 0 dari nilai X maupun Y nya, itu lampu maupun outputnya di LCD ini akan memberikan instruksi kepada LCD displaynya ini, maupun itu berupa X berupa 0, Y berupa 0, maupun nanti ada output lain seperti LED, dia akan menyala ketika sudah menyentuh 0. Ketika masih belum menyentuh 0, maka keseimbangannya itu masih belum rata begitu ya, dan lampunya juga tidak akan menyala begitu. Untuk lebih singkatnya, mari kita kerjakan proyeknya. Lanjut. Rangkaian elektronikanya dari project yang ini, yang penggaris keseimbangan. Di sini kita membutuhkan Arduino, dimana kalau kita lihat Arduino memiliki banyak pin, yang kita pakai nanti cuman ada 4 pin, yaitu SDA, SCL, VCC maupun ground. Dan di sini juga akselerometernya di sini. Ini cuman mekanismenya doang ya, dan ini juga I2C-nya. Di sini untuk ground seperti biasa, di sini di sensor akselerometernya juga tersedia ground, dan ini tulisannya. Ini ground nyambung ke ground, sedangkan VCC juga masuk ke VCC. VCC nyambung ke sesama VCC. Begitupun juga dengan di sini di sensor akselerometernya juga ada SCL maupun SDA, disambungkan saja ke pin yang ada di Arduino seperti sini ya.
dan SDA nyambung ke pin yang ada di Arduino yang sama-sama juga memiliki nama SDA begitu. SCL juga begitu ya. Dan untuk modul untuk I2C-nya itu, untuk LCD-nya itu harus, kalau saya di sini memakai modul yang namanya I2C, yaitu miliknya LCD ini sendiri ya. Di sini ada 4 pin kalau pakai modul, dan kalau nggak pakai modul ada banyak pinnya. Nanti saya pakai modul jadi ada 4. Yang di sini ada ground, VCC, SDA maupun SCL. Dan untuk menyambungkannya itu sama seperti yang ada di akselometernya sendiri. Begini ya, yang ground nyambung, kita ngambilnya jangan ke Arduino, kita ngambilnya di sini saja, nyambung ke yang ada di akselometernya saja. VCC juga begitu, dan SDA nyambung ke SDA yang ada di sini. Nyambung ke SDA yang ada di sini kan cuman ada 1 pinnya, jadi nyambungnya ke sini saja. SCL juga begitu ke sini ya. Nanti kalau misalkan ada tambahan, mau ditambahkan outputnya, ditambahkan apa juga apa gitu, kita sesuaikan saja ground yang mana, VCC yang mana begitu ya. Dan untuk penjelasan rangkaian elektronikanya cuman segitu aja ya. Nanti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita akan rancang dulu projectnya ya, dengan kita sambungkan ke Arduino. Programnya di sini saya menggunakan 2 library, yaitu sensor library-nya sensor accelerometer dan library-nya I2C, dan bisa di-download di Arduino-nya sendiri ya. Dan di sini ini library accelerometer dan ini library-nya I2C, dan ini untuk yang ADX45 345 gitu. Dan in LED 4 ini merupakan nanti ya, karena di sini saya menggunakan LED sebagai indikator maupun outputnya juga. Di sini salah satu dari kaki LED itu ditancapkan di pin 4 yang ada di Arduino, dan ini dimasukkan di sini ya. Dan ini serial backend ini untuk ya menampilkan di serial monitornya yang ada di sini. Ini bukannya error ya, karena ini anunya apa namanya ya, Arduino-nya nggak dimasukin, makanya kayak gini. Ini sebenarnya sudah bisa, ini benar programnya. Dan lanjut ke ini void loop. Ini void loop ini ada X, Y maupun Z. Ini adalah sebuah nilai yang dihasilkan nanti dihasilkan oleh sensor accelerometernya. Ini variabelnya ya. Dan ini untuk nilai sekian maupun sekian, berapa yang ada nilai yang dihasilkan sensor accelerometernya ditampilkan di LCD di sini. LCD ini X, ini nanti nilai X ada di sini ya. Dan ini untuk 4 ini adalah letak dan aturannya ya di LCD itu. Nanti X ditaruh di kolom berapa, baris berapa begitu. Ini kolom 4 baris 0 gitu ya. Dan seterusnya maupun Y dan Z juga ya, seterusnya seperti itu sama. Ini merupakan aturan letaknya di LCD ini ya, di LCD displaynya. Dan untuk perintahnya sendiri di program ini kan saya juga menggunakan LED yang ditaruh di pin 4 pada Arduino tadi ya. Ini ada if ya. Ini kondisinya jika nilai X dari sensor itu menunjuk lebih besar lebih besar sama dengan 2 itu, maka, atau jika X lebih besar sama dengan 2 atau Y sama dengan -1, itu LED-nya bakalan low ya. Jadi LED-nya akan mati. Dan jika pula X itu sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 0, itu LED-nya akan hidup begitu ya. Dan di sini juga kondisinya if jika X lebih kecil sama dengan -2 dan atau Y sama dengan 1, itu LED akan low juga ya. Rangkanya untuk pemasangan komponen dan rangkaiannya ini seperti ini. Dan letak posisinya seperti ini, sensornya ada di bagian tengah. Dan nanti misal teman-teman ada yang mencoba membuat alat seperti ini,
usahakan alasnya yang di bawah sensor ini betul-betul datar sehingga sensornya dapat berfungsi secara maksimal. Gitu ya. Ini projectnya yang sudah jadi, tinggal kita coba saja apakah sesensitif mana sensor yang kita gunakan ini. Kita di sini sumber tegangannya menggunakan power bank aja dulu ya. Di sini kita mencoba mengukur kedataran lantai ini, apakah ini betul-betul datar ataupun agak miring dikit. Kita bisa lihat, kita pasang di sini, kita bisa lihat di indikator yang ada di LCD-nya itu. Ini LCD-nya kedap-kedip. Ini kalau X hitungnya kayak gini ya, lurus. Kalau Y itu hitungnya gini. Tapi kalau Z itu hitungnya gini, ukurannya tinggi gini. Ini menandakan X sama dengan 0. Ini kalau 0 itu menandakan lampu ini akan hidup. Berarti ini betul-betul datar. Dan Y-nya ini -3. Otomatis Y-nya ini menandakan kalau lantai ini miring ke sana. Nah, ke daerah sana. Jadi ini sebenarnya kalau misal Y ini 0, ini juga menunjukkan akan lampu ini akan hidup. Sedangkan begitu juga dengan X-nya. Nanti kita coba di bidang di objek yang miring ya. Kita coba untuk mengukur ini objeknya ya. Ini kalau kita lihat ini objeknya miring, kita ukur dengan menggunakan penggaris keseimbangan ini. Nah, di situ menandakan X-nya 8, Y-nya 7. Otomatis ini miring Y ini menunjukkan miringnya gini. Nah, gini. Ini berarti Y-nya 7, ini miring ke sini berarti. Betul kan? Y 7. Dan X-nya itu miringnya, kalau X-nya itu miring ke sana, lah ke sini berarti itu min. Dan ini Y-nya itu 6, berarti miringnya ke sini. Mungkin segitu saja hasil percobaannya. Analisisnya di sini pada percobaan pertama di objek yang datar lantai itu sumbu X menunjukkan angka 0, dan di situ juga LED itu hidup karena LED itu bekerja ketika sumbu X menyentuh 0 dan sumbu Y juga menyentuh 0 begitu. Di sini sumbu X-nya yang 0, jadi LED-nya itu hidup dan menunjukkan bahwa lantai itu betul-betul datar di jalur di horizontal ya. Di horizontal maksudnya lurus ke horizontal itu datar. Dan yang Y itu menunjukkan bahwa lantai itu min 2 dan menunjukkan lantai itu agak miring karena Y itu mengukur vertikal ke atas maupun ke bawah, dan itu min 2 lantainya itu berarti agak miring sedikit ya. Dan Z-nya itu mengukurnya itu ke depan dan ke belakang gitu. Itu 39. Dan di sini selanjutnya ke objek yang miring, yang tanah apa itu ya namanya ya, tanah tumpukan tanah itu yang agak miring di situ. X-nya menunjukkan 8, otomatis horizontalnya itu benar-benar miring seperti yang ada pada di gambar. Nah, dan yang Y-nya itu ada 7, otomatis miring, lebih miring ketimbang yang pertama tadi. Jadi itu diperkirakan itu miringnya sekitar 60 derajat dan ya gitulah, seperti itu. Dan untuk sumbu Z-nya menunjukkan angka 36 begitu ya. Mungkin analisisnya seperti itu aja.